Cek cek sound 1 2 3 cek. Oke ya. Saya akan jelaskan tentang cara penggunaan AI ya untuk yang nanti malam kalian akan saya update ya untuk RTP yang lama ya. Eh, Saran saya ya, gunakan plan itu 1:2 ya, gunakan 1:2. Maksud saya jika kalian setting TP di $12 itu maka SL wajib di $6 seperti itu ya. Jadi maksud saya seperti ini ya. Oke, kita langsung lihat aja settingannya. Kalian perhatikan jadi nanti tidak terlalu banyak pertanyaan di grup atau di chat ya. Jadi bukan nggak mau ditanya, tapi yang jelas kalau sudah dijelaskan silakan kalian simak videonya sampai akhir ya. Jadi nggak akan bertanya-tanya lagi. Oke, ini saya kasih contoh karena market yang lagi on ya. Market lagi on di BTC ya. Jadi market lagi on di BTC. Ketika kalian lihat settingan seperti ini ya, kalian centang dari sini semuanya, kalian centang seperti biasa ya. Nah, lalu bagian spirit lock kalian cocokkan dengan ya. Nah, tapi tetap nanti dikasih untuk settingan di XAU ya. Kalau untuk di BTC tinggal kalian cocokin aja ya. Di sini ada spirit BTC itu 1300 di Xnest ya, akun raw spirit ini. Tapi jangan gunakan akun IDR ya. Ini akun IDR jangan digunakan karena kalian nanti bingung settingan di risknya, nanti bingung gitu. Kalian gunakan aja akun USD gitu ya. Oke. Spirit lock karena tadi 1300, kita isi aja ya 3000 boleh atau di 2000 boleh, yang penting di atasnya dari spirit yang ada kayak gitu. Order distance isi aja 5000 nggak apa-apa. Ini untuk BTC ya, untuk BTC. Untuk XAU lain lagi, nanti XAU itu settingannya tinggal kalian reset aja kayak gini. Nah, settingan bawaannya akan seperti ini untuk XAU ya. Tapi kalau untuk BTC tinggal kalian tambah nolnya ya. Misalkan 360 kalian tambahkan nolnya 1 jadi 3600. Untuk order distance kalian tambahkan aja nolnya 1 jadi 5000 kayak gitu ya. Terus ininya dibiarin aja, ininya dibiarin. Nah, terus apalagi ya, ini saya isi 1 karena akun IDR ya, nggak apa-apa ya. Ntar kalian ini dibiarin aja. Kalau untuk risk dan max order di 2 aja ya. Ini SL 600 itu kalau di BTC itu 60.000 ya. 60.000 itu $6 ya. Untuk take profitnya itu 120.000. Oke. Berarti ini SL dan TP 1:2 karena memang SL 600 $6, TP $12 dari lot 0,01 ya. Misalkan lotnya 0,03 gimana bang? Ya udah tinggal 12 kali 3 gitu aja. Oke. Untuk aktifkan trading hari ya, misalkan aktifkan trading hari. Misalkan bagi kalian yang nggak mau gunakan Senin sampai Jumat, saya mau di XAU aja bang. Oke, tinggal kalian nonaktifkan seperti ini ya, tinggal kalian nonaktifkan gitu ya. Misalkan kalian mau aktifkan Sabtu Minggu aja kayak gitu ya. Ya ini kalian tinggal nonaktifkan Senin sampai Jumat, aktif di Sabtu Minggu. Jamnya karena si BTC ini 24 jam, kalian isi aja 024 udah kayak gitu. Oke. Jangan bertanya yang nggak ada. Oke, sekali lagi jangan bertanya yang nggak ada. Ketika kalian tanya trailing, kalian tanya ini itu, berarti kalian tidak mau diupdate. Kalau kalian masih menggunakan trailing stop, kalian menggunakan TP jarak dekat atau SL jauh, TP dekat gitu ya, kalian gunakan yang lama ya. Kalau saya tetap pada plan saya 1:2. Jadi saya hapus trailing. Walaupun nanti ketika kalian trade ya, ketika kalian trade itu namanya SL beruntun sudah pasti ada, sudah pasti sering saya ngomong pahitnya dulu aja. Misalkan SL beruntun dalam satu hari itu ya 3 kali open posisi, 3 kali semuanya kena SL di $6. Itu buat saya tidak masalah ya, karena memang nggak mungkin juga selalu SL terus. Karena sesekali pasti yang namanya trade itu ada yang namanya TP dan SL itu udah pasti ya, udah pasti bagi saya. Karena memang kalau kita ikut plan dengan manajemen kita ya 1:2 itu ketika kalian stop loss 2 kali pun, ketika kena SL 1 kali maksud saya kena stop loss 2 kali, ketika TP 1 kali itu semua udah terrecovery ya,
Bahkan kalau misalkan kena SL satu kali atau TP satu kali, kalian masuknya udah untung berikut recovery-nya. Seperti itu ya. Jadi nanti boleh kalian backtest dulu atau kalian lihat dulu, kalian adu dulu ya, kalian adu dulu dengan RTP yang lama, profitnya seperti apa. Misalkan memang kalian rasa profitnya lebih besar di RTP yang lama, silahkan kalian gunakan RTP yang lama. Tapi ketika kalian rasakan profitnya atau keamanan saldo Anda di RTP yang baru ini yang hedging, ya kalian gunakan yang ini, seperti itu ya. Jadi untuk posisi saat ini ya, sekarang ini saya menggunakan RTP yang hedging karena memang dari cara dia entry, dari cara hedgingnya itu lossnya ya, menggunakan stop loss itu sangat sedikit ya dibanding dengan RTP yang lama itu di atas 20, 25 atau 30 dolar untuk satu posisi. Dan saya berpikirnya untuk apalah kita tahan posisi lama-lama ya, tahan posisi lama-lama yang belum tentu arahnya akan balik atau malah tersenggol SL kita langsung minusnya sekaligus banyak kayak gitu. Tapi nanti ketika giliran ada floating plus gitu ya, 1, 2 dolar atau 3 dolar itu udah pasti kena trailing ya. Oke ya, sampai sini udah paham ya. Untuk settingannya seperti ini, caranya seperti ini. Ini saya contohkan di BTC. Untuk XAU settingannya di default aja ya, bawaannya aja. Oke. Jadi kalau saran saya, kalau kalian pasang ini, hapus yang lama, pasang ini aja. Jangan kalian dua, misalkan XAU juga di RTP yang baru, XAU juga di RTP yang lama, jangan. Karena memang akan berbenturan sekali. Jadi nggak akan nggak bakal bagus hasilnya nanti ketika dia floating ya, karena memang targetnya ini kalau di RTP hedging itu 1:2 kayak gitu ya. Jadi ini pun kalian misalkan ingin pasang di 2 pair gitu ya, misalkan BTC dan XAU, saran saya kalau kalian mau gunakan 2 pair itu balance kalian di atas 500 atau minimal 500. Jangan kalian paksain punya saldo misalkan cuma 100 atau 200 kalian masuk di 2 pair gitu ya, BTC, XAU juga jangan ya. Saran saya kalau saldo kalian masih 300 ke bawah itu XAU aja ya. Karena kalau BTC ini cukup ngeri-ngeri juga, gerak sedikit ya 6 dolar itu ke sikat sebentar banget gitu. Tapi kalau XAU masih agak lama ya, apalagi untuk ke TP-nya masih agak bisa seharian kayak gitu. Oke ya, seperti itu ya settingannya. Lanjut lagi kita coba. Kalau di laptop kalian itu bisa yang namanya backtest, kalian lakukan backtest supaya apa? Supaya kalian bisa lihat cara entry-nya si EA, cara entry-nya si robot. Jadi jangan kalian berpikir ya langsung menjudge, oh ini seperti ini, oh ini seperti ini, jangan seperti itu ya. Jadi kalian lihat dulu, kalian pantau dulu, kalian taruh di akun demo, kalian taruh di akun real juga nggak apa-apa. Bagi yang udah sewa silahkan taruh aja di akun real. Kalian pantau dulu settingan M5 ya. Settingan M5 bukan berarti barbar ya, bukan berarti barbar karena kita di sini sudah setting di max order hanya 2 ya. Max order hanya 2 itu pun hedging ya. Max order 2 itu pun hedging. Jadi kalian gak usah lihat time frame di berapa ya, kalian taruh di M5 dan tidak usah komentar yang aneh-aneh. Gak usah bilang M5 barbar lah, M15 ngeri lah, M berapa ya, terserah lah, itu kan penilaian Anda ya. Tapi yang jelas kalau misalkan AI itu sudah dibuat dengan sedemikian rupa yang menghasilkan di poin di time frame M5, ya udah kalian lakukan aja kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian gak yakin pun gak apa-apa, silakan kalian pakai RTP yang lama dan ya udah gak usah ikut di RTP yang baru yang hedging ini kayak gitu ya. Oke, sekarang kita langsung coba backtest biar kalian lihat cara entry si RTP hedging ya. Diperhatikan, jadi tidak akan ada pertanyaan ketika yang sudah saya jelaskan. Jadi kalau udah saya jelaskan nih sampai berbusa kayak gini, kalian tanya lagi di WA, bang itu settingannya berapa bang, bang itu cara opennya gimana bang, misalkan ya. Ya tuh saya bingung lah jelasinnya gimana, saya harus jelasin lagi kan saya udah jelasin berkali-kali. Bahkan di sebelum video ini ya saya buat udah 2 kali saya jelasin tentang cara entry si AI ini ya. Oke, langsung aja kita coba. Oke ya. Ini di sini ada
RTP Hedging ya, kita udah download ya. Seperti biasa kita udah download historinya. Kayak gini kita udah download. Kalian masuk ke bagian kaca pembesar ini ya, history strategi tester. Sekarang lanjut, kalian masukkan simbolnya ya, XAUUSD. Misalkan kalian coba cek, misalkan mau coba di tanggal berapa, yang dekat-dekat aja ya, Januari 2025. Oke, sampai di bulan Februari, ceritanya 2 bulan ya, backtest kita lakukan 2 bulan. Oke, spread current, karena memang current ini spreadnya di raw itu stabil ya, nggak berubah ya, tuh ya 37 masih ya. Jadi dia akan ngikut spread ke ini ya, 37. Untuk period time frame M5 ya, settingan seperti ini aja ya, bawaannya seperti ini dengan spread lock 360. Ini untuk XAU di Exness ya, untuk XAU di tempat lain beda lagi. Untuk lot multiplier 1, untuk lotnya lot awal 0,01 ya, untuk risk 20. Untuk risk 20 ini ketika saldo kalian udah mencapai 1000 ya, untuk risk 20 ketika saldo kalian sampai 1000, maka lot yang di open akan dikompon menjadi 0,02 kayak gitu ya. Saldo sudah 1000 tapi di bawah 1000 dia bakal tetap 0,01 seperti itu. Oke. Untuk modal awal saya tes 100. Karena apa? Karena namanya backtest, kita harus pakai modal yang setipis mungkin, jangan sebesar mungkin. Kita coba setipis mungkin, kalau bisa 2 kali lipat dari real yang kita mau masukkan. Misalkan kita mau masukkan real di angka 100, misalkan kita mau masukkan akun real ya, kita punya modal 200 ya. Misalkan kalian coba backtest di 50 kayak gini. Jadi jangan kalian punya modal 200 kalian backtest $2000, jangan. Ya sangat tidak amat masuk ya. Jadi kalau kalian mau backtest itu saldo kalian misalkan di kantong yang mau buat akun real ya, itu $200, kalian masukkan aja backtestnya 50 supaya untuk lihat cara entry-nya si EA kayak gitu ya. Oke. Bukan berarti saya setting ini isi 50 ya Bang. Misalkan ada yang pertanyaan lagi nih masuknya nih, Bang itu 50 bisa Bang, 50 bukan maksudnya 50 bisa ya, bisa aja, cuma ya kan resikonya ketika 50 kalian kena SL berapa kali itu, berarti 6 kali 10 aja 60 ya, anggaplah 9 kali atau 8 kali kalian kena SL di $6 ya, habis. Bisa nggak terjadi? Bisa aja itu terjadi, karena memang kalau misalkan kalian taruhnya di hari itu memang belum dapat 5% ya, belum target 5% ya, si EA akan open mencari 5%. Bisa jadi SL bisa sampai 3 kali 4 kali dalam satu hari. Tapi kalau misalkan untuk ke 6 kali itu butuh 2 hari sepertinya ya, karena jaraknya juga cukup jauh, 6 dia melewati rank harian kayak gitu ya. Jangan modal segini juga, jangan. Ini hanya contoh ya, hanya contoh gitu. Saran Bang modalnya berapa Bang? Saran saya di atas 200, 2,5, 300 atau $500 pun lebih baik ya, lebih bagus. Tapi yang jelas ya sesuaikan dengan isi kantong Anda. Jika kalian memang Bang saya cuma ada $50 Bang, cuma ada $100, saran saya simpan aja dulu, simpan sampai ketika saldo sudah mencapai 2,5 atau 200 ya boleh kalian masuk dengan satu pair ya, tipis-tipis aja. Saldo kalian udah 2,5, masuk dengan satu pair. Ketika saldo kalian udah mencapai 700 atau 600, kalian boleh tambahkan pair BTC, boleh. Karena memang kalau saldo masih kecil jangan masuk di pair BTC, oke? Ya, kalau misalkan itu cocokkan sama modal. Kita lanjut, kita coba backtest ya, kita coba backtest seperti ini ya. Ini durasi udah cukup lama ini guys, 15 menit guys. Oke ya, seperti ini. Kalian bisa lihat ya di sini ada yang namanya, kita zoom out aja ya, zoom out. Nah, ini sini ya, dari 86 ya, dari 86 dari 50 balance kita udah 60 ya. Di sini ada minus. Ya, kalian perhatikan, bukan berarti tidak ada minus ya. Kalian perhatikan ini dari tanggal 3 sampai tanggal 6 Januari ya, total ada minus segini ya. Nah, kalian lihat 8% dari segini minusnya $7. Oke. Kalian lihat seperti itu, jangan kalian bilang ini nggak pernah minus, nggak pernah nggak mungkin ya. Ketika ada minus ya udah minus, mau gimana ya.
kayak gini ya, nambah di hari berikutnya di 6 menit tambah minus 3%. Ya, saldo turun menjadi 74. Tadi udah 80. Kalian perhatikan di sini. Ini bukan terjadi dalam waktu singkat 5-10 menit, bukan. Ini terjadi dalam waktu 1 hari, kadang 2 hari ya, seperti ini karena ranknya cukup jauh ini. Ini saya zoom out banget, ini saya full, udah paling full. Ini bisa 2 hari, ini pergerakan seperti ini bisa 2 hari. Jadi ketika kalian baru SL sekali, langsung jangan pesimis bos. Jangan bilang ini sih bakal habis, ini sih bakal segala rupa ya, ini sih bakal begini begitu ya. Kalau misalkan kalian gak yakin, kalian hapus aja EA nya ya, jangan dipasang. Dan saran saya, ketika kalian udah masuk ya ke dalam market dan mempunyai plan ya, jangan pernah kalian langgar plan kalian sendiri ya. Jika kalian sudah mempunyai plan TP12 dan SL6 ya, kalian wajib ikuti plan itu ya. Baik maupun trading sendiri ataupun pakai EA, wajib ikut plan itu. Jadi contoh kayak gini. Misalkan ini kalian udah minus seperti ini ya, minus dari 80 turun ke 74. Lalu si EA ini floating profit seperti ini ya, floating 9. Saya kasih contoh aja ini. Floating 9 ya. Lalu kalian berpikir bahwa wah nanti ini bakal, daripada kena SL mending saya ambil nih, saya TP nih. Yang padahal dia masih bisa menyentuh TP dan langsung recovery berikut untung. Kayak gitu. Jadi ketika kalian ambil itu udah menyalahi plan, karena udah nggak, masuknya udah nggak 1:2, bahkan bisa jadi 1:1 ketika kalian TP di $6 atau $7. Ya tadi kalian minus $7 atau $6, terus kalian TP di $6 lagi, ya ngapain kalian trade? Itu kan namanya imbang, draw. Namanya trade itu kita wajib berpikir harus dapat juga ya. Misalkan gini, kalian udah SL6 ya, udah SL6 ya, kalian berpikir ya harusnya dapat 12 secara kekeh, seperti kalian tahan ketika floating minus. Bisa kalian tahan floating minus itu sampai $20, $30. Kenapa cuma $12 aja floating plus kalian gak sanggup tahan? Biarkan aja gitu, floating sampai 10, 11, 12. Nah, dia akan TP. Ya udah, kayak gitulah plannya gitu. Karena ketika kalian gunakan plan 1:2, mau berapa kali pun kalian kena SL di hari itu, pasti ada yang namanya kalian terkena TP. Nggak mungkin setiap hari kalian SL terus gitu, nggak mungkin ya, aneh-aneh aja gitu ya, nggak mungkin lah. Secara kalian nggak punya teknikal apapun, nggak punya analisa apapun pun, kalau kalian bermain dengan cara 1:2, itu saya yakin probabilitasnya tetap tinggi dibanding kalian punya teknik bagus atau punya analisa bagus tapi kalian jelek ya, misalkan 1:1 lah, atau 1 banding kurang banyak lah, 0,5 lah ya, kayak gitu ya yang jelek ya. Oke, ini saldo ketika naik ya, ketika tadi naik saldo naik lagi dari 74 langsung ke 92. Lah kok bisa gitu bang? Ya itu teknik 1:2, itulah fungsinya Ketika kalian minus di 1 hari ya, kalian minus itu di tanggal 6, kalian baru pusing nih di tanggal 6, padahal di tanggal 7 di hari berikutnya itu kalian mau arah TP dan langsung recovery hari sebelumnya yang minus. Kayak gitu ya. Jadi silakan kalian simak ya, sambil ini kita ngobrol sambil nunggu buka puasa ya. Oke, ini di 1 hari ya, di 1 hari di tanggal 7 dia dari sini langsung TP. Ini masuk $12 ya. Ini masuk $12 dengan saldo yang tadi segitu ya, hanya segitu. $12 itu mencapai 13%, maka EA otomatis mendeteksi akan off karena memang target hanya 5% ya. Ini tanggal 7, besoknya di tanggal 8 dia akan start lagi dengan saldo balance awal segini ya, 104. Kalau udah 104 berarti tinggal kalian hitung 104 ditambah 5% itu hasilnya $5 ya. Kalau misalkan dia TP 12 ya udah dapatnya lebih lagi ya. Oke, kita kasih contoh lagi. Oke, nah seperti ini. Dia ada open buy 2 ya, dia ada open buy 2, belum bisa locking atau belum bisa hedging karena posisi minus. Oke. Kalau dia kena SL kalian minus 12. Kita lihat ya. Saldo kalian sudah mencapai 100 equity udah 95. Kita lihat kena atau tidak. Kalian lihat di sini ya.
Di sini turun, dia sempat hampir menyentuh kena SL tapi dia naik, dan kita lihat cara dia hedging. Ternyata dia tidak hedging ya. Dia naik setengah posisi dan turun hampir menyentuh SL lagi ya, karena di sini ada yang namanya menjadi support ya, menjadi support dengan SL di sini ya, tadi di bawah ya, di sini nih SL, dan dia tidak terkena SL, langsung balik arah ke atas ya. Kalau kalian mau mempunyai jiwa panik, udah pasti ketika ini harga naik dan harga turun balik ke bawah, kalian berpikir ini sih pasti kena SL, seperti itu kan. Ini sih pasti kena SL, ini sih udahlah, ini sih pasti saya close aja lah, kan kayak gitu ya. Kalau kalian masih kayak gitu, mending nggak usah pakai EA ya, nggak usah pakai robot, kalian trade sendiri aja kalau saran saya kayak gitu. Kalau ini kalian close dan kalian mengalami minus di sini dan ternyata harga balik arah sampai ke TP, menurut saya itu udah konyol ya, itu udah konyol. Percuma Anda pakai EA tapi Anda nggak ikutin plan ya. Sekali lagi, Anda percuma kalau Anda pakai EA tapi Anda nggak ikutin aturan di EA nya, Anda nggak ikutin script di EA nya, Anda nggak ikutin plan di EA nya, ya buat apa kalian pakai EA? Maksud saya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan pakai EA juga jangan diliatin di komputer terus gitu ya, jangan diliatin di terus floatingan sekian enggak usah diliatin ya, karena SL kita tipis hanya 6 ya, TP 12, ya udah biarkan aja dia berjalan seiring waktu. Dan yang jelas dari modal kita tadi start 50, ini udah 117 ya, di sini udah posisi naik dari tanggal 1 sampai tanggal 8 Januari 2025 ya, seperti itu ya, ngambil contohnya seperti itu aja ya. Oke, kita lanjut. Ini agak cukup lama ya, sekitar 25 menit lah video ini ya. Nah, di hari berikutnya alhamdulillahnya TP lagi ya, dengan openan 2 TP lagi, itu menjadikan 24 dari 12 ini 12 dolar, ini 12 dolar menjadi 24. Saldo mendadak naik ke area yang lebih tinggi di 152. Modal awal berapa Bang tadi? Bagi yang belum menyimak ya, ini modal awal kita hanya, kalian lihat di sini modal awal hanya 50 ya. Ketika baru masuk langsung dapat. Bisa juga masuk itu kena SL 3 kali pun bisa. Ya ini dapat. Jadi maksudnya ini lagi kebetulan pas dapat, tapi nanti kalau misalkan satu hari berturut-turut SL semua juga pernah kayak gitu ya. Nah, ini kayak gini TP lagi ya. Lagi kebetulan bagus, guys. Kalau misalnya lagi apes, nah ya kayak gini SL hari pertama langsung SL pagi-pagi ya di 6 dolar. Tapi nggak apa-apa, saldo kita masih tetap tinggi karena risk reward kita 1:2 ya. Ini kalaupun kena SL lagi, kita masih untung di dalam setengah bulan itu, masih untung kita. Nah, lihat sebelumnya SL 2 kali, setelahnya TP mendapatkan 2 kali. Kalian hitung SL 12 berarti ya, karena 2 kali ya, SL 12 dengan TP 24, kalian masih mendapatkan 12 dolar seperti itu. Oke. Jadi saldo 170 udah mendadak langsung naik lagi ke 174 lah. Terus ada yang tanya, Bang itu lama nggak Bang? Ya lama Bang, ini dari tanggal 10 sampai tanggal 13 Bang. Jadi kalau kalian ngelihat cuman 1 jam 2 jam terus kalian protes dengan SL, ya udah, saran saya hapus aja gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada SL ada TP ya, jadi berimbang, dia hanya mendapatkan 6. Oke. Di sini ada buy 2 kali, kita lihat locking atau tidak. Tidak di locking karena memang bukan momennya locking, kuat naik ya. Di hedging atau di locking itu ya tergantung kondisinya aja. Kalau memang tidak harus dikunci ya nggak bakal dikunci sama dia ya. Oke, kita lihat sudah TP1. Oh, tidak di hedging. Oke. Nanti ada kalanya ketika market situasi dan tidak nggak kuat naik, nggak kuat turun kayak gitu, itu akan di hedging, guys. Ya, sambil kita saksikan sama-sama. Nah, di sini ada openan 3 ya. Kalian lihat di sini ada openan 3. Kecil banget ya tulisannya. Di sini ada, kalau kalian lihat di sini ada buy, di atasnya ada sell 2 kali ya. Ini buy bawah ya. Ini buy bawah, atasnya sell 2 kali. Ini model hedging ya. Udah hedging. Berarti dengan kalian isi max order 2 ya, itu total atas bawah, maksudnya max order 2 itu buy 2, sell 2 gitu ya untuk hedgingnya. Tapi
tapi ini kan baru 3 nih, berarti kan total masih kurang buy-nya 1 kali. Kita lihat ketika ada momen buy 1 kali lagi di buy lagi sama dia. Jadi posisi lock tapi profit gitu ya. Oke. Nah, di sini posisi lock. Nah, kalian lihat di sini udah buy 2, sell 2. Di sini posisi lock. Tapi ketika si robot ini misalkan yang sell-nya gitu ya, kena SL gitu, kena SL di sini dan dia TP-nya di sini, dua-duanya nih yang buy TP di atasnya itu menghasilkan profit di angka 12 ya. SL 12 dengan TP 24 kayak gitu ya. Kita lihat kondisi hedging pada saat ini. Oke. Ini udah tanggal 23 Januari ya, bisa 1 hari, bisa 1 hari. Nah, kalian lihat seperti ini ya. Ini semua posisi close semua tadi ya. Di atas kalian mendapatkan segini, udah langsung 5%. Kayak gitu ya. Oke, yang mau bertanya-tanya silahkan simak dulu video ini sampai akhir, jangan di skip, dan kalian silahkan chat admin Dewi Lestari atau admin Alwan ataupun saya langsung untuk mendapatkan update EA, dan untuk yang mau sewa silahkan chat ke admin Dewi Lestari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.